Shalom teman-teman, apakah suaraku kedengaran? Dengar. Boleh next Kak slide-nya. Teman-teman, ini peraturan kita yang udah biasa ya, aku bacakan singkat mungkin. Pertemuan kita, apa sih? Pertemuan kita hanya suara aja, mungkin, jadi mungkin semua biar tertib, mute apanya, biar tertib. Terus mari sama-sama memuji Tuhan walaupun di tempat kita masing-masing. Juga mari fokus beribadah, jangan mengerjakan yang lainnya biar kita bisa fokus dan nikmati ibadah hari ini. Juga untuk presentasi bisa pin nama Kak Eliezer Florencia. Selamat beribadah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku mengajak kita mengambil saat teduh di tempat kita masing-masing. Mari mengambil saat teduh. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami boleh punya kesempatan lagi di sini berkumpul bersama Tuhan, walaupun melalui media virtual. Tuhan, terima kasih untuk dari segala kesempatan, dari segala kegiatan Engkau bawa kami untuk sama-sama berkumpul dan bersekutu di sini. Kiranya Engkau berkati persekutuan hari ini, boleh menyegarkan dan mempertemukan kami dengan Engkau lagi, Tuhan. Dan juga kiranya Engkau berkati semua alat maupun jaringan yang kami pakai sehingga persekutuan ini boleh lancar. Engkau yang sertai persekutuan ini sampai akhir, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, aku mau sapa semuanya dan mau ngajak kita semua saling sapa nih. Jadi kita mau fellowship bentar. Caranya gimana? Semua yang hadir di sini buka kolom chatnya ya. Terus habis itu perkenalkan nama kalian, baru perkenalkan nama kalian, sapa satu nama yang belum kalian kenal, terus beri pesanmu. Contohnya gimana? Contohnya gini, jadi semua ikutan ya buka kolom chatnya ya, biar kita fellowship bentar. Contohnya gini, uh, contohnya, halo Yelsi, salam kenal, aku Chai dari PKN STAN 2018. Semangat pelayanannya ya, Tuhan besertamu. Atau contoh duanya, halo Kak Alfa, jangan bosan-bosan ikut pembinaannya supaya kita sama-sama makin bertumbuh. Atau contoh tiga, halo Vinesia, aduh salah, jangan Vinesia. Halo Kak Eze, semangat follow up AKK ya, walau aku tahu itu sulit dan melelahkan. Tuhan besertamu. Yuk sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Dan aku kasih waktu ya. Kasih pesannya bang, jangan cuma halo Cai aja. Abang kan udah tahu Cai ini Cai gitu. Jadi kasih pesannya ya, dan siapa satu nama yang belum kalian kenal. Sambil itu, aku kasih waktu, aku juga mau cerita perasaanku dan cerita sesuatu. Perasaanku aku senang banget, di sini ada 38 orang yang mau hadir diisi firman Tuhan untuk kita diperlengkapi bersama untuk melayani dan juga bertumbuh. Nah, cerita lainnya, sambil chat ya teman-teman, nggak apa-apa, aku masih kasih waktu. Cerita lainnya adalah, ada seorang pendeta asal Jerman, namanya FM Lehman. Dalam suatu waktu yang berat, sehingga ia harus kerja di pabrik dengan sangat keras, terus ada waktu istirahat singkat, dia menuliskan lirik lagu. Nah, lagu yang ditulis, liriknya ada di depan kita. Bait pertama, kedua, kemudian ketiga. Bait ketiganya diambil dari pesan akhir khotbah seorang pendeta atau penginjil pada di retreat waktu dia masih muda gitu, waktu udah lama gitu. Dan ternyata pesan akhirnya itu diambil dari coretan di dinding rumah sakit jiwa seorang narapidana waktu dia masih waras. Dan sekarang diketahui teman-teman bahwa coretan itu diadaptasi dari puisi kuno Yahudi dalam bahasa Aram. Apa artinya teman-teman? Bagiku artinya sepanjang itu loh teman-teman, untuk pesan kasih Allah harus berlika-liku dan berjuang untuk sampai ke kita.
Dan pesan manis itu sampai ke kita hari ini. Dan pesan kasih Allah itu telah singgah ke banyak tempat dan banyak orang. Siapakah yang akan memisahkan kisah kita dari kasih Kristus? Mari kita nyanyikan him ini bait pertama dan ketiga dengan penuh iman dan ucapan syukur. Kepada singer aku persilahkan. Akulah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih yang aku sang putra menjelma, dia menjadi yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah aku tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Tintanya dan langitnya di kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun bujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu dia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah aku tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Terima kasih kepada singer. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Pada singer aku persilahkan. Dikihku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat dia, ku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat dia, ku tetap setia. Terima kasih, Amel. Kepada Bang Argius aku persilahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah berjanji untuk setia kepada kami. Dan Engkau bukanlah manusia yang bisa berubah dalam kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Karena itu kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang mampu untuk mengampuni, menyucikan, menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus.
Engkaulah yang mampu untuk membangkitkan kami dari keterpurukan kami. Engkaulah yang mampu untuk memakai persekutuan umat-Mu untuk mendatangkan kebaikan, untuk menumbuhkan iman. Engkau yang mampu memakai firman-Mu ya Tuhan, untuk menegur kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik kami, untuk membangkitkan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua ya Tuhan dalam perenungan firman kali ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus, Putra Tunggal Allah, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman kita dari kitab Yeremia, dan kita sampai kepada Yeremia pasal yang ketiga. Nah, hari ini kita cukup panjang pembacaan firman-Nya dari pasal 3 sampai pasal 4 ayat 4. Ya, pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat yang keempat. Judul kita hari ini Calling for Repentance, ya. Calling for Repentance, panggilan untuk bertobat. Yeremia 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4. Slide selanjutnya, Eze. Nah, garis besarnya atau outline-nya dari perikop kita yang panjang ini, ya, saya bagi 3. Ya, garis besarnya. Yang pertama pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya kasih judul, mungkinkah Yehuda diterima kembali? Ya, mungkinkah Yehuda diterima kembali oleh Allah? Ya, mungkin kalau kita bilang ya mungkinlah Bang gitu ya, ya kenapa tidak, kan Allah penuh kasih karunia dan rahmat. Tapi nanti perhatikan pergumulan Allah untuk menerima Yehuda kembali itu bukan pergumulan yang mudah. Ya, mungkin ini bisa menjadi contoh ya, tetapi belum pasti ya ceritanya. Cuman saya udah nggak usah sebut nama lah. Adalah satu tokoh di Indonesia ini yang ya katanya istrinya itu selingkuh, lalu dia nggak mau terima kembali ya istrinya itu, lalu dia ceraikan. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan lihat Bu, pergumulan Allah untuk menerima Yehuda kembali itu kira-kira seperti itu ya. Lalu pasal 3 ayat 6 sampai 18, ya saya kasih judulnya Israel sebagai peringatan bagi Yehuda. Ya, kita tahu di Yeremia ini kita ngerti ya. Jadi kerajaan Israel itu udah terbagi 2 ya. Utara dan selatan. Utara dikasih nama Israel, selatan dikasih nama Yehuda. Begitu, karena yang utara itu lebih banyak sukunya ya, 10 suku, yang di bawah itu lebih sedikit, Yehuda. Ya, Yehuda dan Benyamin kalau nggak salah yang di bawah 2 itu ya. Lalu yang ketiga itu pasal 3 ayat 19 sampai pasal 4 ayat 4. Saya kasih judul Allah menuntut pertobatan sejati. Ya, jadi Allah menuntut kalau Yehuda memang mau serius bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Kira-kira begitu. Ya, yang akan kita perikop yang panjang ini pembagiannya kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan baca pelan-pelan saja. Ini ada perikopnya, ada 3, cukup panjang. Saya minta 3 orang untuk membacakannya bagi kita. Dan kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau waktu baca ini kameranya dinyalakan boleh, tapi kalau nggak bisa ya baca aja gitu ya. Yang pertama saya minta siapa ya? Astrid Cindy Pangaribuan, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu yang kedua saya minta Teddy Sitanggang, ayat 6 sampai ayat yang ke-18. Astrid, Teddy, yang terakhir siapa ya? Yang terakhir Juan ya, Juan yang terakhir ayat 19 sampai pasal 4 ayat 4. Ya, jadi yang pertama tadi Astrid, yang kedua tadi Teddy, yang ketiga Juan ya. Jadi Astrid 1 sampai 5,
Teddy 6 sampai 18, Juan pasal 3 ayat 19 sampai pasal 4 ayat 4. Silakan Astrid terlebih dahulu. Yeremia 3 ayat 1 sampai 5. Pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka? Atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Oke, lanjut. Teddy, silakan. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak ikut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku telah mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi ke kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku.
Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan, Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkau Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu dan biarlah noda kita menyelimuti kita sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yeremia 4. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang jijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia dan akan bermegah di dalam dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatanmu yang jahat. Ya, terima kasih Astrid, Teddy, dan Juan untuk pembacaannya. Sekali lagi teman-teman, ini garis besar ayat-ayat yang akan kita bahas hari ini sangat banyak. Kita tidak akan bahas ayat per ayat ya, tapi garis besarnya begini. Slide selanjutnya, Eze. Nah, ini bagian yang pertama ayat 1 sampai 5. Mungkinkah Yehuda diterima kembali? Ya. Ayat 1 bagian terakhir dikatakan, Tuhan mengatakan, engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ya. Yehuda sudah berzinah dengan banyak kekasih. Nanti kalau kita baca, Tuhan bilang, Tuhan lihat ya bagaimana banyaknya berhala-berhala mereka. Di setiap bukit nyaris semuanya ada berhala ya. Yaitu dewa-dewi kesuburan ya, yang berkaitan dengan kesuburan. Mereka mau nyari kesuburan tanah mereka dengan menyembah dewa-dewi itu, dan Tuhan melihat itu hampir di setiap bukit-bukit ada ya berhala-berhala dewa-dewi yang disembah oleh orang Yehuda begitu. Dan ini mengikuti apa yang dilakukan orang Israel dulu begitu. Nah, sekarang di zamannya Yosia ini, di zamannya Yeremia awal-awal melayani ini, orang Yehuda mau berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menemukan penemuan di Bait Allah, ditemukan kitab ulangan ya, kitab suci yang sudah lama hilang ditemukan kembali, dan mereka mau bertobat ya. Dan faktor pengaruh Yosia sebagai raja yang baik yang mau kembali kepada Tuhan itu kuat sekali. Ya, jadi mereka mau kembali kepada Tuhan, mau meninggalkan dewa-dewa itu dan mau berjanji kembali kepada Tuhan. Tetapi kemudian respon Tuhan bagaimana? Begini, kamu sudah lama mengikuti Allah-Allah lain, menyembah dewa-dewi lain, sekarang mau datang kepadaku. Ya. Mungkinkah Tuhan menerima kembali Yehuda? Begitu. Mungkin nggak diterima kembali? Ini mungkin udah sekitar 100-an tahun mereka meninggalkan Tuhan ya. Lama sekali, 100 tahun. Karena 100 tahun sebelumnya Israel sudah dihancurkan begitu. Sekarang mau kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, menarik di dalam kitab Ulangan ya, pasal 24 ayat 4, Tuhan memerintahkan, memberikan peraturan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel pada waktu itu,
Kalau ada seorang perempuan sudah diceraikan oleh suaminya dan sudah menikah dengan lelaki lain, haram hukumnya untuk diterima kembali oleh suami yang pertama. Kalau dia cerai lagi mungkin sama suami yang keduanya itu, atau kalau dia diceraikan lagi oleh suami keduanya itu, haram hukumnya. Ya, Ulangan 24 ayat 4. Tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Ya. Jadi kayak Tuhan ngebalikin gitu kepada kepada orang Yehuda. Mungkin nggak sih aku terima kamu kembali, kira-kira begitu, setelah bertahun-tahun meninggalkan, ya. Mungkin nggak sih? Ya, aku terima kembali. Kamu ingat nggak ada hukum yang melarang untuk seorang perempuan yang sudah diceraikan suaminya, ya, kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, nggak boleh datang ke suami yang pertama lagi. Kalaupun dia diceraikan oleh suami yang kedua atau dia suaminya mati yang kedua, itu nggak boleh. Ya, itu kekejian di hadapanku. Nah, sekarang kamu yang sudah bertahun-tahun, ya, mungkin 100 tahun meninggalkan aku, sudah punya banyak berhala-berhala, mau datang lagi kepadaku. Mungkin nggak aku terima kamu kembali? Begitu. Jadi ini pergumulan Allah, ya, ketika Yehuda mau datang kembali kepada Tuhan. Jadi di zaman raja yang mau kembali kepada Tuhan, ya, Yosia, jadi rakyatnya ngikutin, rakyatnya juga mau kembali kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan menjawab, mungkin nggak aku terima kamu kembali? Oke, slide selanjutnya. Bagian yang kedua, Israel sebagai peringatan bagi Yehuda. Nah, Tuhan bilang ya di ayat 8, aku telah menceraikan Israel. Israel itu yang utara, ya, yang 10 suku. Perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Ya, surat cerainya mungkin dalam bentuk bahwa mereka benar-benar ditaklukkan sama Asyur dan ditawan, ya, dibawa. Utara itu udah hancur, kerajaannya udah nggak ada lagi. Ya, 100 tahun 722, ya, ditawan oleh Asyur. Ya. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Jadi utara yang sudah menyembah berhala udah hancur, harusnya jadi pelajaran buat Yehuda di selatan. Tetapi apa yang dilakukan selatan, dilakukan Yehuda, mereka ikut-ikutan, tetap di dalam penyembahan berhala, tetap di dalam kejahatan sosial. Ya. Maka di ayat 11 Tuhan bilang, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda. Jadi waktu Yehuda datang kepada Tuhan mau bertobat, Tuhan bilang bahwa kamu tidak belajar dari utara. Ya. Kalau utara hancur, itu sebenarnya adalah peringatan buat kamu, supaya kamu tidak melakukan hal yang sama. Ya, kadang-kadang kan kita gampang ya melihat kesalahan orang lain, lalu kejatuhan orang lain, ya pantaslah dia jatuh karena dia berlaku salah. Tapi mungkin itu adalah peringatan buat kita. Dan kalau kita setelah melihat itu, kita melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, bukankah kita sebenarnya jauh lebih buruk dari orang yang kita lihat itu? Karena kita melihat dia salah dan mendapatkan konsekuensinya hancur, lalu kita lakukan itu juga. Ya. Seperti kalau kita tahu gitu, udah tahu banyak ada orang yang mati gara-gara COVID, ya. Atau lebih parah lagi, bahwa itu saudara kita sendiri atau tetangga kita sendiri. Tapi kita ikut-ikutan sembrono. Wah, itu kan kita lebih parah. Peringatan ada depan mata kita, tapi kira-kira begitulah yang Tuhan sampaikan kepada Yehuda. Ya. Israel lebih benar dari kamu. Karena dia duluan yang kuhukum. Dia duluan yang hancur. Dan kamu tidak menjadikan itu pelajaran.
Ya. Nah, kira-kira tahun 622 terjadi reformasi oleh Raja Yosia. Yehuda kembali kepada Tuhan. Ya, udah 100 tahun utara dibuang, dihancurkan. Ya, hancur kerajaannya, nggak ada lagi. Dan Yehuda nggak mau belajar dari itu. Ya, nah baru sekarang mereka mau kembali kepada Tuhan. Tapi tadi di atas bahwa mungkinkah Tuhan menerima Yehuda kembali? Oke, slide selanjutnya. Bagian yang terakhir, saya kasih judul Allah menuntut pertobatan yang sejati. Ya, jadi Allah bilang, oke, kalau kamu mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Bagaimana dengan hukum yang disampaikan Tuhan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, bahwa tidak boleh diterima kembali perempuan yang sudah diceraikan, menikah dengan orang lain, tidak boleh kembali kepada suami pertamanya. Nanti kita bahas. Tetapi di sini ya Tuhan mengatakan Tuhan akan menerima kembali. Ya. Tetapi pesan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya. Pertobatan yang sejati dituntut oleh Allah. Ya, di ayat 1 dikatakan pasal 4, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Ya. Nah, Israel masih ada sedikit ya sisanya ya di negeri itu. Setelah hancur tahun 722 masih ada. Dan ini juga sekaligus panggilan kepada Yehuda, ya. Kembalilah kepadaku. Ya. Tetapi engkau harus menjauhkan dewamu yang menjijikkan. Ya. Ini tuntutan Tuhan. Jauhkanlah dewa-dewa yang menjijikkan itu. Lalu yang kedua, bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Hiduplah ya adil dan benar di tengah-tengah masyarakat. Jadi perbaiki sikapmu kepada Tuhan, perbaiki sikapmu kepada sesama. Ya. Itu tuntutan Tuhan. Itulah ciri pertobatan yang sejati. Menghargai Allah, menghargai sesama. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Slide selanjutnya. Ya, ini pertobatan yang sejati, yang dituntut oleh Allah, menjauhkan dewa-dewa yang menjijikkan. Israel dan Yehuda menyembah berhala-berhala Baal, serta dewa-dewi kesuburan, yang berhubungan dengan kesuburan itulah ya. Termasuk sampai melakukan pengorbanan manusia, anak dikorbanin kepada dewa-dewi kesuburan itu. Bayangkan, ada korban manusia, ada pembunuhan bayi, anak-anak dalam upacara penyembahan dewa-dewi yang dilakukan oleh Yehuda dan Israel. Ada juga pelacuran bakti ya, dalam ibadahnya melakukan hubungan seksual yang Tuhan juga tidak berkenan. Ya. Jadi ini yang dilakukan. Mengapa Yehuda melakukan itu? Ya, mengapa mereka beralih kepada dewa-dewi kesuburan? Nampaknya mereka ingin mendatangkan keamanan dan kemakmuran ya bagi negerinya. Mereka pengen jalan pintas ya supaya makin kaya, supaya makin subur tanahnya. Gimana caranya? Mereka datang kepada dewa-dewi itu. Ya. Dan Tuhan bilang, jauhkan itu semua daripadaku. Kalau kamu mau serius bertobat. Slide selanjutnya. Bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Tuntutan Tuhan, kalau kamu mau sungguh-sungguh bertobat, serius bertobat, ya. Hiduplah, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Ya teman-teman, saya harap teman-teman punya ya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini terbitan resmi dari LAI,
Nah, tapi ini lebih mudah untuk dimengerti, ya. Jikalau kamu bersumpah demi namaku dan kamu hidup jujur, adil, dan benar. Ya, kesetiaan dalam bersumpah dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran, terjemahan barunya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, hidup jujur, adil, dan benar. Ya. Maka segala bangsa akan minta kepadaku supaya aku berkati mereka, dan mereka akan memuji aku. Jadi yang kedua, tanda pertobatan yang sejati adalah mereka hidup adil kepada sesamanya, jujur, benar, ya, tidak saling memanfaatkan atau tidak saling jahat satu dengan yang lain, adil, tidak saling menipu, tidak saling mencuri, ya. Jadi Tuhan tidak hanya memperhatikan kehidupan rohani mereka, tapi juga kehidupan sehari-hari mereka dituntut. Dan itu berhubungan, teman-teman. Saya pikir itu berhubungan. Orang yang punya relasi baik dengan Allah, ya, kalau benar-benar relasinya baik dengan Allah, itu akan tercermin dari sikapnya menghargai sesama. Kalau ada orang yang mengaku dekat sama Tuhan, tetapi penuh kebencian terhadap sesamanya, penuh permusuhan, ya diragukan kedekatannya dengan Allah. Seperti kitab Petrus mengatakan, surat Petrus, ya, barang siapa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi membenci saudaranya yang kelihatan, dia adalah seorang pendusta. Ya, jangan percaya sama orang-orang yang pelit minta ampun, kasar minta ampun, tapi dia mengaku dia dekat sama Tuhan. Jangan dipercaya. Pertobatannya tidak sejati. Ya. Ketika Yehuda mau datang kepada Tuhan, mau bertobat, Tuhan bilang, serius dong bertobatnya. Ya. Singkirkan berhala-berhalamu, singkirkan keegoisan dan kejahatanmu kepada sesama. Ingat, salib itu vertikal tapi juga horizontal. Slide selanjutnya. Ya, kita masuk aplikasi. Ya, yang pertama, mari hargai pengampunan Tuhan dengan belajar berubah. Mari kita belajarlah berubah. Hargai pengampunan Tuhan itu. Tuhan bertanya kepada Yehuda ketika mereka mau bertobat datang kepada Tuhan di zaman reformasi oleh Raja Yosia. Mungkin nggak sih aku terima kamu lagi gitu? Apa maksudnya? Maksudnya supaya Yehuda ngerti, ya, tidak mudah bagi Tuhan untuk melupakan dosa-dosa mereka, menyelesaikan dosa-dosa mereka. Ya. Di dalam kekristenan, dosa itu bukan dilupakan, ya, teman-teman. Bukan dilupakan dosa itu. Diselesaikan. Ya, kayak, anggaplah nggak ada, bukan gitu. Di dalam kekristenan, dosa itu bukan dianggap diampuni lalu dilupakan. Nggak, bukan. Dosa itu dalam kekristenan diselesaikan. Kemudian baru bisa diampuni. Untuk Tuhan menerima kita kembali, tidak mudah. Allah harus mengirim putranya yang tunggal untuk menderita, untuk mati bagi kita. Sehingga kalau Tuhan mengampuni kita, ingatlah, tidak mudah bagi Tuhan untuk mengampuni kita. Tidak mudah. Tuhan ingat segala dosa dunia ini, segala dosa kita. Kalau kita pernah membuat nangis orang lain, membuli orang lain. Kalau kita pernah membuat nangis orang tua kita. Berapa banyak orang yang kita sakiti. Tuhan ingat semuanya itu. Apalagi kalau mereka nangisnya datang kepada Tuhan. Tuhan, si ini jahat sekali, ya, misalnya si EZ jahat sekali Tuhan. Ya, dia ngadu sama Tuhan. Tuhan ingat semua dosa kita. Dan Tuhan ingat semua dosa dunia ini. Waktu Kain membunuh Habel, Tuhan tanya sama Kain. Ya, Kain, di mana Habel adikmu? Kain, aku tahu kau bunuh Habel. Darah Habel itu berteriak kepadaku, minta pertanggungjawaban. Waktu Daud secara berencana membunuh Uria, suaminya Batsheba.
Tuhan samperin Nathan, Nathan tegur Daud dong. Tegur Daud. Dan kalau kita mau tahu berapa banyak yang sudah dibunuh di dunia ini, dan kalau semua darah itu berteriak kepada Tuhan, sudah berapa banyak dosa dunia ini yang Tuhan, ya. Dan kemudian tuh kalau dunia ini mau bertobat, kira-kira Tuhan seperti yang Tuhan sampaikan kepada Yehuda, mungkinkah aku menerima dunia ini kembali? Ya, jadi tidak mudah bagi Tuhan untuk mengampuni kita. Dosa kita itu tidak dilupakan oleh Tuhan. Tuhan itu bukan pikun. Ya, Tuhan itu tidak perlu obat penguat ingatan. Tidak dilupakan, tetapi diselesaikan. Supaya kita bisa diterima kembali. Slide selanjutnya. Pekalah terhadap peringatan dari Tuhan agar kita bertobat. Peka terhadap peringatan. Tahun 722, utara tetangga Yehuda itu sudah hancur, ditawan. Tetapi sudah 100 tahun Yehuda tidak belajar. Ya, dari kehancuran Israel utara. Mereka melakukan yang sama. Menyembah berhala juga. Hidup tidak adil juga di tengah-tengah masyarakat. Sama. Dan Tuhan berkata, Israel itu jauh lebih benar daripada kamu, Yehuda. Ya. Israel jauh lebih benar. Mari kita peka. Kalau kita sampai Tuhan berikan contoh dari apa yang kita lakukan itu berdampak seperti itu, ada di hadapan kita, mari kita peka. Ini peringatan Tuhan, saya harus belajar berubah, bertobat. Saya kasih gambar ini pertama sebagai satu ilustrasi bahwa walaupun kuburannya sudah penuh, tetap ada orang-orang yang mengatakan COVID itu tidak berbahaya. Ini hanya bohongan, hanya konspirasi. Padahal di depan mata kita udah lihat gitu. Kuburannya udah penuh, yang mati udah banyak. Nggak tahu ya, apakah memang mereka yang benar, tapi bagi saya sih itu mungkin kayak Yehuda gitu. Yang sudah di depan mata mereka melihat sendiri betapa hancurnya Israel Utara karena dosa dan pelanggarannya, dan mereka tetap di dalam dosa dan pelanggaran itu. Yang kedua, saya pilih gambar ini sebagai saya agak meyakinilah bahwa COVID ini juga peringatan dari Tuhan. Ya. Peringatan dari Tuhan. Betapa kita sudah penuh dengan dosa dunia ini. Sudah penuh dengan kejahatan kepada sesama. Tetapi apakah dunia ini peka terhadap peringatan Allah ini? Ya. COVID ini sudah membatalkan pertemuan raya kita, ibadah kita, ya. Paskah. Ya. Paskah kita harus di rumah. Jumat Agung kita harus di rumah. Sebentar lagi Natal. Ya, seolah-olah kayak Tuhan, udahlah cukuplah perayaan-perayaan itu, bertobat dulu lah. Tapi apakah dunia ini peka Tuhan sedang menegur? Apakah kita peka Tuhan sedang menegur? Jangan-jangan kita kayak Yehuda, ya, 100 tahun. Lama sekali. Baru setelah berulang-ulang dipukul, ditegur, baru sadar. Mari kita belajar peka. Tapi dunia ini nampaknya tidak peka. Saya coba kasih beberapa contoh ya, yang saya pikir dunia ini tidak peka bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan. Slide selanjutnya. Misalnya, ya, bukan makin sedikit, bukan makin bertobat orang. Ya, walaupun ya kesempatannya makin banyak melakukan kejahatan ini,
Tapi makin banyak kekerasan dalam rumah tangga selama COVID ini. Ya, harusnya kalau ini peringatan dari Tuhan, ya kita berhentilah berbuat kasar kepada sesama. Berhenti ngomong kasar, bukan hanya tangan ya. Mungkin yang Komnas ini masih mikir yang masalah fisik ya. Verbal, kekerasan verbal itu juga termasuk kasar. Bukan makin dikit, makin banyak, teman-teman. Makin banyak. Hati-hati dengan kata-kata kita. Satu kali di Bait Allah ada orang bernama Hana. Dia nangis, dia ngadu sama Tuhan sampai kayak orang gila. Ya, Imam Eli lihat dia, kamu jangan mabuk, ini masih siang udah mabuk. Lalu Hana bilang, Bapakku, aku bukan mabuk. Hatiku pahit sekali. Istri suamiku yang lain, si Penina, mengejek-ngejek aku karena aku mandul. Ya, dibully dengan kata-katanya. Tuhan dengar loh. Pertanyaannya, apakah Tuhan dengar semua bulian orang dan sakit hati semua orang yang dibully? Saya yakin Tuhan dengar, dan sudah berapa banyak Tuhan menampung, kalau bahasa Alkitab ya, menampung air mata yang tertumpah itu karena dibully kata-kata kasar orang. Dan ternyata COVID ini tidak membuat orang semakin jera. Mungkin ada yang bertobat ya dari kekasarannya. Tetapi kita sendiri bagaimana? Kita peka nggak kalau ini juga pelajaran buat kita? Mungkin. Ya. Berhentilah menyakiti orang. Ya. Berhentilah kata-kata kasar. Selanjutnya. Yang korupsi tetap korupsi. Udah busuk sekali. Hitam sekali. COVID ini tidak menjadi pelajaran. Ya. Potong dana hibah, ubah isi dus. Ya. Begini modus korupsi bansos COVID-19. Wow. Dunia ini, teman-teman yang kita hidupi ini, sudah sedemikian jahat. Saya sih berpikirnya COVID ini peringatan, pekalah, bertobatlah. Tetapi seperti ada yang berkata, kalau dunia gelap jangan salahkan dunia. Tanya di mana terangnya, di mana orang-orang Kristennya. Kalau Indonesia busuk, jangan salahkan Indonesia. Tanya di mana orang Kristen yang sebagai garamnya itu. Ya, kita ambil bagian dari kehancuran dunia ini, ketidakpekaan dan kehitaman hati dunia ini. Selanjutnya, lihat ya, perang, pembunuhan itu masih jadi hobi. Sempat-sempatnya kita perang di tengah COVID. Ini negara besar, Cina ya. Latihan militer besar-besaran. Ya. Dan Taiwan sangat kecewa dan siap-siap untuk membela diri. Sempat ya. Mohon maaf, saya mungkin agak sok tahu tentang masalah politik luar negeri, tapi saya melihat Cina ini pongah sekali, arogan sekali, mentang-mentang kaya, mentang-mentang kuat ya, mentang-mentang punya nuklir, tapi ini pongah sekali. Slide selanjutnya. Ini semua dalam rangka masih masa-masa COVID ya teman-teman ya. Ini Cina lagi, diusir tak mau pergi. Ini penampakan kapal Cina di Natuna. Ini tanggal berapa ini? September ya, tanggal 13 September apa itu? Lihat ya, arogan sekali Cina ini. Ini kita lagi masalah COVID, ngapain sih mereka nambahin masalah kita? Menghina kedaulatan kita. Slide selanjutnya. Ini mau perang lagi, Turki dan Yunani. Ini katanya gara-gara minyak sih ya. Dan sekutunya Erdogan bilang pecahnya perang Turki dan Yunani hanya masalah waktu. Masih sempat perang di tengah-tengah COVID seperti ini. Ini berita 4 September. Masih sempat perang ya. Bingung juga. Ya. Slide selanjutnya. Ini lagi. Konflik Cina-India. 20 orang tewas. 19 Juni 2020. Masih sempat ya bunuh-bunuhan. Ya. Kalau India ya mungkin masih berat ya. Masih
banyak sekali. Mungkin nomor satu mungkin sekarang adalah India, terbanyak COVID. India atau Amerika kalau nggak salah gitu. Cina memang mungkin udah lebih baik, tapi apakah dia nggak kasihan gitu sama India pun lagi masalah COVID-nya masih besar. Kenapa sih mesti perang, mesti berantem gitu loh? Bener-bener COVID ini nggak jadi pelajaran kalau yang saya yakini bahwa COVID ini adalah pelajaran, teguran dari Tuhan. Dunia ini sudah terlalu parah, ya, dosanya kepada Tuhan. Lanjut. Ya, teman-teman kalau kita belajar, teguran Tuhan itu dalam Alkitab itu sifatnya eskalatif. Enggak ujuk-ujuk langsung keras, enggak. Enggak ujuk-ujuk langsung diserang bangsa lain, lalu dihancurkan negaranya, lalu ditawan. Enggak begitu. Kalau kita belajar dari Imamat 26, 14-39, itu eskalatif sifatnya. Maksudnya makin lama makin keras. Awalnya ngomong dulu, nabinya dikirim dulu, ya dibunuh nabinya, satu dikirim lagi, ngomong dulu, ya enggak. Jadi mulai dari penyakit ringan, gagal panen, sampai dibuang dari negeri itu, dari tanah itu. Diperlakukan sama seperti orang Kanaan, yaitu apa? Diusir dari tanah itu. Kalau mau baca lebih lengkap nanti di Imamat 26, 14-39, ya itu Tuhan itu pelan-pelan kalau negur. Ke kita juga gitu pelan-pelan ya. Pertama kita lewat saat teduh firman Tuhan ya. Nanti bisa lewat penyakit, lebih keras ya. Jadi saya seringkali kalau buat salah dan sadar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah sadar, jangan tegur lebih keras lagi. Udah sadar kok. Tolong saya untuk berubah. Ya. Nah, misal lihat di ayat 28, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Kalau apa? Ayat 27-nya. Jikalau kamu dalam keadaan demikian, sudah dipukul, tidak mendengarkan daku. Jadi Tuhan sifatnya eskalatif. Kayak orang tua kita lah. Ya, diomongin dulu, jangan. Yang kedua, jangan. Ya, yang ketiga bukan ngomong lagi, yang ngomong tangannya, pak, gitu ya. Kira-kira begitu Tuhan. Slide selanjutnya. Eze, slide selanjutnya. Bisa? Halo? Apakah masih kedengaran? Udah belum, Bang? Belum. Oh, Di teman-teman yang lain sudah berubah belum slide-nya? Sudah berubah, Bang. Oh, sudah berubah. Berarti saya ini yang agak freeze Sudah, ya. Bang. Oke. Nah, saya coba ingat nih apa yang saya tulis ya. Nah, teman-teman yang selanjutnya setelah kita peka terhadap teguran Tuhan seperti itu, belajar peka lah terhadap teguran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini seperti orang bebal ya, yang harus benar-benar keras dulu ya, baru bisa dengar, baru sadar gitu, baru mau bertobat. Kalau cukup di persekutuan firman-Nya menegur, kalau cukup lewat saat teduh aja Tuhan menegur, udah cukup lah. Ya, jangan diperpanjang. Karena kalau diperpanjang, ya tegurannya itu makin eskalasi, makin naik, makin keras. Kira-kira begitu. Jadi jangan diperpanjang teguran Tuhan itu kepada kita. Nah, yang selanjutnya, belajarlah pertobatan yang sejati ya. Belajar bertobat yang sejati ya. Nah, mungkin kita tidak sama seperti orang Israel dan Yehuda yang menyembah berhala-berhala, dewa-dewi kesuburan ya. Tetapi bukankah ketika kita mengutamakan pengejaran akan kenyamanan dan kemakmuran daripada Allah ya. Misalnya kita lebih ngejar lebih ngejar memuaskan nafsu kita,
lebih ngejar kemalasan ya, lebih mengejar agenda pribadi kita untuk sukses. Kita sebenarnya sama aja ya, kita sedang mencari shortcut ya, mencari jalan-jalan pintas untuk kita lebih nyaman, kita lebih makmur ya. Mungkin melalui game, mungkin melalui studi dengan motivasi supaya kita sukses. Lalu kita karena studi itu kita melupakan kita harus pelayanan juga misalnya. Kita mengutamakan kemalasan daripada pelayanan kita misalnya. Pornografi, kita lebih mengutamakan nafsu kita, kenyamanan kita ya daripada Tuhan. Drakor kebanyakan gitu ya. Nah, itu sama saja. Orang Israel dan Yehuda menyembah dewa-dewa kesuburan supaya dapat kemakmuran dan kenyamanan, mengutamakan itu daripada Allah. Ya, kita juga dengan hal itu ya bisa mengutamakan itu daripada Allah. Itu bisa menjadi berhala kita ya. Studi yang motivasinya salah itu yang menjadikan melupakan tanggung jawab kita untuk melayani dan lain-lain, ya game, kemalasan, pornografi, drakor itu bisa menjadi berhala kita. Misalnya, kalau kita karena kemalasan kah, karena game, karena drakor kah, karena pornografi kah, karena studi yang terlalu orientasi kita kesuksesan studi kah, kalau karena itu semua misalnya, kita nggak lagi memperjuangkan kelompok kecil kita berjalan. Sudah berapa lama kelompok kecil kita misalnya nggak jalan? Atau misalnya AKK, nggak kelompok kecil karena keenakan main game atau terlalu khawatir studi, nggak lagi mengejar pertumbuhan iman melalui kelompok kecil misalnya. Atau seksi kelompok kecil, karena kemalasan, karena khawatir studi, nggak lagi yang mikirin, ini PKK butuh penyegaran nggak ya? Ini evaluasi kakak berjalan nggak ya kelompok kecil ya? Ya, jangan-jangan kita pun karena mengejar kenyamanan, mengejar kemakmuran, ya melalui studi, melalui hobi dan lain-lain, kita nggak melakukan pelayanan dengan baik lagi. Jangan-jangan itu berhala kita. Ya teman-teman, kalau kata Tuhan Yesus, semuanya itu buat kita, bukan kita untuk semuanya itu. Hari Sabat buat kita, bukan kita untuk hari Sabat. Maksudnya apa? Semua yang Tuhan berikan yang baik itu buat kita. Ya. Seks itu buat kita, makanan itu buat kita, traveling itu buat kita. Bukan kita buat seks, bukan kita buat makanan, bukan kita buat kemakmuran. Kita ini buat Tuhan. Dan dosa menjadikan kita hidup bukan buat Allah, tapi buat ciptaan itu, buat kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Ketika kenikmatan-kenikmatan itu sudah lebih utama daripada Tuhan, disitulah kita berdosa, kita menyembah berhala. Kalau itu semua menghancurkan pelayanan kita misalnya ya, itu berhala kita. Ini slide saya masih belum berubah nih ya. Nah, tapi teman-teman masih kedengaran ya? Masih jelas suara saya? Masih Bang, masih jelas. Oke. Sedikit lagi ya, 2 slide lagi. Nah, teman-teman, mari kita bertobat secara sejati, ya. Belajar untuk mengutamakan Tuhan daripada kenyamanan dan kemakmuran hidup, ya. Mari kita belajar seperti itu. Kata Tuhan kepada Yehuda, kalau mau bertobat yang serius, bertobat yang sungguh-sungguh. Ya teman-teman, karena kita sudah tahu akhir kisah Yeremia ini, kita tahu bagaimana orang Yehuda, kita tahu pertobatan mereka nggak serius. Nanti kita tahu bahwa Yehuda akan diserang oleh Babel dan dihancurin, bait Allah dihancurin, tembok Yerusalem dihancurin, dan mereka ditawan. Hancur juga, kerajaan selatan juga akan hancur. Karena apa? Mereka nggak serius, mereka nggak mau belajar lebih baik, bertobat. Mereka masih mengutamakan kemakmuran dan kenyamanan
melalui berhala-berhala itu. Tetapi juga pertobatan sejati juga ingat ya, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga harus terlihat secara horizontal kepada sesama. Pertobatan sejati itu tandanya salib. Ya, dia damai dengan Tuhan, tapi dia juga damai dengan sesamanya. Tuhan tidak hanya melihat ibadah kita, Tuhan melihat keseharian kita. Kita berhenti nggak berkata kasar, kita berhenti nggak membodohi sesama, kejam terhadap sesama. Ya, jadi pertobatan sejati itu salib. Kita makin menghargai Tuhan, tapi juga makin menghargai sesama. Ingat tadi Tuhan bilang, ya, berjanji untuk adil dan benar, setia kepada sesama. Terakhir, yang keempat, mari ya bersukacita kalau Tuhan memukul kita. Karena tujuan Tuhan memukul bukan untuk membunuh, membinasakan, tidak, tapi untuk mendidik. Ya, bersukacitalah. Ya. Teman-teman, kadang saya merasa dapat musibah dan ini adalah teguran Tuhan, dan saya walaupun sakit rasanya misalnya, tapi saya bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan peduli. Tuhan mau gitu untuk capek-capek menegur karena saya anaknya. Tuhan tidak mau saya makin jauh, makin dalam di dalam dosa. Kalau kita ditegur Tuhan, bersukacitalah. Karena maksud Tuhan memberikan teguran itu bukan untuk membinasakan, untuk mendidik. COVID ini akan berlalu karena tujuan Tuhan bukan membinasakan, tapi mendidik. Ya, Allah akan mengampuni dan memulihkan jika kita bertobat. Ya, Allah akan mengampuni dan memulihkan. Ya, kenapa? Kalau kita lihat lagi tadi di Imamat 26, ya, ketika ekskalasi teguran itu makin lama, kalau makin nggak bertobat, makin keras, makin dahsyat, ya, makin dahsyat tegurannya. Ini slide yang keempat, yang aplikasi keempat ya, bersukacita karena ia memukul untuk mendidik. Nah, jadi tetapi di bagian-bagian terakhir ya, setelah didikan yang keras itu, Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan, mengampuni kalau kalian mengakui kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Yakub, perjanjian kepada Yakub dan Ishak dan Abraham, ya, untuk setia kepada umatnya. Ya, jadi Tuhan terus membuka pintu pertobatan, ya, karena Dia memukul bukan untuk membinasakan, Dia memukul karena kasih-Nya, karena sayang kepada kita. Nah, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7 ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7 ini ayat yang harus kita yakini ya. Saya coba minta Marta Karina ya untuk membacakan kepada kita Ibrani 12 ayat 5 sampai 7 terakhir sebelum kita tutup. Silakan Marta. Buka mic-nya, baca Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Oke, mungkin Marta bermasalah. Minta Freddy Evan ya, Freddy Evan untuk baca buat kita, silakan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Freddy, bisakah? Halo? Wah. Yelsi Eni, silakan baca Yelsi Eni, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Oke, susah ya. Eze baca coba Eze. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7, Ze. Ya, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya. Jadi bersukacitalah kalau Tuhan mendidik kita, ya. Meskipun mungkin didikannya sudah sangat keras. Karena apa? Karena maksud Tuhan bukan membinasakan. Maksud Tuhan adalah supaya mendidik, supaya kita tidak lebih jauh di dalam dosa, lebih dalam, supaya kita lebih baik. Mari kita bersukacita memiliki Allah yang seperti itu. Yang rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangannya adalah kasih setia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, ya Tuhan. Betapa tidak mudah bagi Tuhan menghadapi dosa-dosa kami, menerima kami kembali. Tuhan melihat segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Mungkin kami tidak menyembah dewa-dewi kesuburan seperti orang Yehuda dan Israel. Tapi kami juga mengejar kenyamanan dan kemakmuran. Seringkali tidak memperdulikan pelayanan, melakukan pelayanan dengan baik. Tidak mempedulikan orang lain. Tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan, tidak memperdulikan pertumbuhan rohani kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun kami kepada pertobatan yang sejati. Terima kasih dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bang Argius untuk sharing firman-Nya. Ternyata sangat banyak hal-hal dan keputusan yang kita ambil bila ditelisik lebih dalam lagi dan dalam lagi. Aku adalah pusatnya, berhala masih kumiliki, dan aku masih melakukan dosa. Teman-teman, meresponi firman Tuhan, aku mengajak kita kembali mengambil sikap berdoa di tempat kita masing-masing. Mari mengambil sikap berdoa. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri yang tidak setia, demikianlah kita tidak setia terhadap Tuhan. Dosa masih saja kita lakukan. Mungkinkah aku diterima kembali? Sudah berapa banyak peringatan dari Allah bagiku? Padahal Allah menuntut pertobatan sejati. Dari kungkungan kegelapan, Yesus Tuhanku datanglah. Mari berdoa, datang ke hadapan Allah, meminta ampun kepadanya. Bagi teman-teman yang sudah selesai berdoa, aku mengajak kita sama-sama menyanyikan baitnya yang ketiga. Kepada singer aku persilakan. Hari gelis aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam dan berkat. Yesus ku datanglah.
Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada Venesia, aku persilahkan. Baik, semuanya. Pada saat ini kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas seluruh kesempatan dan bahkan Tuhan kami di sini boleh kami mendengarkan firman-Mu. Kami telah disadarkan Tuhan melalui pengabaran firman-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman-Mu boleh diam di dalam hati kami, dan boleh Tuhan kami bersama-sama belajar untuk menjalankan pertobatan yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memakai hamba-Mu, sehingga Tuhan lebih lagi banyak dari kami yang boleh belajar dan terpanggil menjadi anak-anak-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dalam doa syafaat kami pada saat ini rindu Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyadari Tuhan bahwa pada saat ini segala sesuatu yang terjadi di bangsa dan negara kami, dan bahkan juga Tuhan di lingkungan di sekitar kami, semuanya tidak terlepas dari campur tangan-Mu. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kami sadari, dan untuk kami mengerti bahwa teguran-teguran yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan kami. Maka biarlah Tuhan, kami boleh belajar, dan ketika kami menerimanya, kami mendapatkan teguran yang daripada Bapa, kami boleh bersuka cita dan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa itu semua hanya untuk kebaikan kami. Terima kasih karena telah mengasihi kami sedemikian rupa ya Bapa. Tidaklah kami mampu untuk membalasnya, tetapi biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terkhusus kami berdoa Tuhan pada saat ini di DKI Jakarta, walaupun Tuhan semakin banyak kasus positif COVID-19, tapi Tuhan masih banyak yang tidak mengerti dan bahkan Tuhan berpura-pura menutup mata mereka mengenai kondisi yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu, terlebih juga masyarakat pada khususnya, kami boleh Tuhan menyikapi situasi yang ada pada saat ini dengan penuh hikmat. Kami boleh Tuhan menyadari situasi yang ada saat ini bukanlah hal yang menyenangkan. Dan kami boleh mendukung Tuhan bersama-sama untuk melakukan yang terbaik bagi situasi yang ada saat ini. Terlebih Tuhan ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk PSBB, biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan di hati kami semua, sehingga kami, baik pemerintah maupun masyarakat, boleh saling mendukung dan bekerja sama, melakukan hak dan kewajiban kami, mentaati peraturan dan menindak dengan tegas Tuhan para orang-orang yang tidak menaatinya, sehingga Tuhan lingkungan di sekitar kami boleh perlahan-lahan lebih baik lagi. Walaupun Tuhan masih banyak dari kami yang mungkin melakukan kesalahan, tapi biarlah kami sama-sama boleh saling mengingatkan dan belajar tetap mengasihi satu sama lain. Terima kasih ya Bapakku, kami anak-anak-Mu semuanya, dalam kerinduan kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh Tuhan pimpin hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Jadi hari ini kita telah dilayani oleh pembicaranya ada Bang Argius. Lalu MC-nya ada Chai,
Rani dari STAN 2018. Lalu singernya tadi yang memimpin kita dalam pujian ada Amelia dari STAN angkatan 2018. Tadi dua syafaatnya dari teman kita Vinesia dari STAN 2019 dan akhirnya aku sendiri Eze dari UKI angkatan 2017. Terima kasih untuk pelayanannya teman-teman. Nah, teman-teman jemaat boleh mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi di kolom chat. Nah, seperti biasa. Nah, lalu pengumuman selanjutnya adalah, nah mungkin teman-teman udah pernah lihat poster ini ya, Something to Die For, ini adalah RPAI. Ya, jadi karena kita nggak bisa retret, jadi kita virtual. Kita virtual untuk pembinaan penggalian Alkitab. Nah, tanggal berapa? Di tanggal 28 sampai 31 Oktober via Zoom meeting. Nah, tapi ini pesertanya terbatas, teman-teman. Ada 70 orang dan biaya kontribusinya ada 25.000. Nah, teman-teman kalau mau, teman-teman bisa chat kontak personnya ya, atau bisa hubungi ke pengurus wilayah, pengurus PMKJ di wilayah teman-teman masing-masing ya. Nah, untuk hal apa aja nih yang perlu diperhatikan dari tim PA Jakarta, memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah wajib untuk mengikuti rangkaian. Jadi rangkaiannya itu ada 4 hari, teman-teman. Lalu wajib mengerjakan setiap tugas yang diberikan dan mempersiapkan kondisi yang kondusif. Jadi ya pastikan teman-teman juga siap kayak gitu. Nah, nanti informasi selanjutnya teman-teman bisa tanya di pengurus wilayah masing-masing ya. Nah, lalu mengundang lagi teman-teman untuk hadir di ibadah minggu depan PMKJ online tanggal 21 sampai 22 September. Nah, maksudnya hari Senin, atau misalnya kalau teman-teman tidak bisa, teman-teman bisa ikut di hari Selasa tanggal 22 September bareng sama teman-teman dari Barat dan juga Selatan ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya PA. Teman-teman silakan mempersiapkan waktunya juga ya. Dan terakhir adalah buat teman-teman yang ya pokoknya terakhir adalah rekaman PMKJ online. Nanti kalau teman-teman ingin buka-buka lagi rekaman yang khotbah hari ini, atau teman-teman pengen share untuk teman-teman untuk yang mungkin belum bisa join hari ini, nah bisa nih di-share untuk rekamannya di bit.ly/rekam PMKJ. Sekian dari warta hari ini, aku serahkan kepada MC. Terima kasih Kak Eze. Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ku mau berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Orang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berita pengampunan dan berita panggilan untuk bertobat yang kami dengarkan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan dan menelisik kami lagi hari ini bahwa kami masih melakukan dosa dalam keputusan-keputusan kami yang mungkin tidak kami sadari. Terima kasih untuk mengingatkan kami hari ini Tuhan. Teruslah selidiki kami Tuhan seperti pujian hari ini, dan tolonglah kami Tuhan berjuang hari demi hari, makin hari meninggalkan dosa-dosa kami, dan benar-benar berjuang untuk melakukan pertobatan sejati, hingga akhirnya Engkau yang menemukan kami tetap setia nanti. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Sebentar lagi kami ingin melanjutkan kegiatan kami. Tolong kami dalam pelayanan kami, tolong kami dalam kegiatan sehari-hari kami, tolong kami dalam setiap keputusan yang kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, teman-teman boleh mengambil waktu saat teduh di tempat masing-masing.